Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota 1 Seliul Muzatul Inayah dengan NIM 1263052010113 dan saya Alfiatur Rahmah Al-Munawwarah tim 1263052011024 akan menyampaikan penjelasan materi pada pertemuan pagi hari ini dengan tema bilingualisme dan diglosia. Penjelasan pertama yaitu bilingualisme atau biasa disebut dengan Sunayyah al-Lughah. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedubahasaan, yaitu perihal pemakaian atau penguasaan dua bahasa. Dari istilah secara harfiah, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan bilingualisme itu yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dalam perspektif sosiolinguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa atau lebih seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Selain istilah bilingualisme, juga digunakan istilah multibilingualisme, yakni keadaan yang digunakan lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Kemudian, unsur-unsur yang ditentukan dan menjadi pertimbangan oleh penutur pada pemilihan bahasa dalam bilingualisme yaitu 1. Bahasa yang digunakan, yang kedua ranah atau domain penggunaan, yang ketiga mitra tutur. Nah, dalam kaitannya tersebut, bilingualisme ini akan menjawab pertanyaan seperti ini. 1. Bahasa apa yang digunakan seseorang? Yang kedua, ranah apa bahasa itu digunakan? Kemudian yang terakhir, kepada siapa bahasa itu digunakan. Selanjutnya, konsep umum bahwa bilingualisme adalah digunakannya dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan membicarakan bilingualisme tersebut. Nah, masalah-masalah ini yaitu yang pertama, sejauh mana taraf kemampuan seseorang akan B2 sehingga dia dapat disebut sebagai seorang yang bilingual. Nah, yang dimaksud kemampuan akan B2 ini, kemampuan seseorang akan B2 ini tentunya B1 itu sudah dapat dikuasai dengan baik. Kemudian masalah yang kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa dalam bilingualisme? Apakah bahasa dalam pengertian long atau sebuah kode sehingga bisa termasuk sebuah dialek atau sosiolek? Kemudian pertanyaan masalah ketiga, kapan seorang bilingual menggunakan kedua bahasa itu secara bergantian? Kapan dia bisa harus menggunakan B1-nya dan kapan pula harus menggunakan B2-nya? Nah, kapan pula dia dapat menggunakan B1 atau B2-nya? Kemudian masalah yang keempat, sejauh mana B1-nya dapat mempengaruhi B2-nya atau sebaliknya, B2-nya dapat mempengaruhi B1-nya. Itu sejauh mana? Kemudian pertanyaan masalah terakhir, apakah bilingualisme itu berlaku pada perseorangan atau juga berlaku pada suatu kelompok masyarakat tutur? Inilah masalah-masalah yang akan muncul ketika seseorang itu membicarakan bilingualisme. Berdasarkan kemampuan penutur dalam menggunakan bahasa, diperoleh dua tipe bilingualisme. Yang pertama, bilingualisme setara, yaitu bilingualisme yang terjadi pada penutur yang memiliki penguasaan secara relatif sama. Dalam bilingualisme demikian, ada proses berpikir yang konstan. Yang maksudnya konstan itu tidak mengalami kerancauan pada bahasa yang dikuasai dan bahasa yang sedang digunakan. Kemudian tipe yang kedua,
Bilingualisme majmu' adalah bilingualisme yang terjadi pada penutur yang mengalami proses berpikir pada seorang bilingual karena bersifat rancu atau kacau dan menggunakan bahasa yang tidak sama. Baik, demikianlah materi bilingualisme. Kemudian selanjutnya materi diglosia yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan pemateri pertama, yaitu tentang diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Contohnya, misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dengan bahasa lisan. Hubungan bilingualisme dengan diglosia ada beberapa. Yang pertama yaitu bilingualisme dan diglosia di dalam masyarakat yang dikarakterisasikan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia. Hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Selanjutnya yaitu bilingualisme tanpa diglosia. Dalam masyarakat yang bilingualisme tetapi tidak diglosis terdapat sejumlah individu yang bilingual. Namun, mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Yang ketiga yaitu diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang berisi diglosia tapi tanpa bilingualisme, terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok yang ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T. Sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia yang Pertama. Selanjutnya yaitu tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi, serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil yang dewasa ini tentunya sukar ditemukan. Masyarakat yang tidak diglosia dan bilingual ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi bilingualisme dan diglosia. Jika ada kesalahan ataupun salah yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan mengenai materi kita pagi hari ini, bisa ditulis ke grup Telegram dengan menyertakan nama, NIM, dan juga pertanyaannya, kemudian dikirim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.